Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa hari ini adalah pertemuan ketiga dalam pembelajaran daring dengan Ibu Lisna Muniroh. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan, penawaran, dan proses terjadinya keseimbangan pasar. Keseimbangan dapat tercipta ketika kuantitas dari permintaan atau demand sama dengan kuantitas penawaran atau supply, sehingga terbentuklah keseimbangan harga, keseimbangan pasar. Nah, dari pertemuan titik permintaan dan penawaran inilah yang dinamakan titik equilibrium. Anak-anakku sekalian, keseimbangan pasar terbentuk di dalam pasar. Apakah kalian tahu apa itu pasar? Maka materi kali ini kita akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Namun sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari mempelajari materi kali ini. Yang pertama yaitu agar kalian bisa menjelaskan pengertian pasar, kemudian yang kedua menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam pasar. Lalu, apa sih manfaatnya dari kita mempelajari materi ini untuk kita dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Betul? Salah satu contohnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita merupakan praktek dari ekonomi itu sendiri. Nah, manfaatnya mempelajari ini, kita bisa tahu bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan sekalipun. Kemudahan dalam kegiatan ekonomi akan kita dapatkan jika kita tahu ilmunya, karena hal sekecil apapun pasti memerlukan ilmunya. Nah, kemudian apa manfaat dari kita tahu peran pasar dalam perekonomian? Nah, dengan mempelajari materi ini kita akan tahu bagaimana pasar berperan terhadap pelaku-pelaku pasar, yaitu produsen, konsumen, distributor. Kita akan mengetahui bagaimana produsen selaku penyedia atau pelaku penawaran barang atau jasa menyalurkan barang atau jasanya pada konsumen selaku pembeli atau pelaku permintaan. Nah, disinilah kita akan mempelajari ini dengan mengenali apa definisi pasar. Apa itu pasar? Nah, dalam memaknai pasar ini kita ambil dari dua sudut. Yang pertama dari arti sempitnya ya, yaitu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Nah, ini dari arti sempitnya. Jadi, tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian penjual dan pembeli itu melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Itu dari sempit. Kemudian dari arti luasnya, pasar adalah proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga, keseimbangan, atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Secara luasnya, jadi bukan hanya saja bertemu penjual dan pembeli, tetapi mereka berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan harga gitu kan, berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di sana. Kemudian dari arti sempit dan arti luas ini kita bisa simpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Nah, sebuah pasar itu bisa dikatakan pasar tidak semena-mena itu sebuah tempat misalkan disebutkan itu pasar, tetapi pasar punya syarat bisa dikatakan pasar. Apa saja syarat terjadinya pasar? Yang pertama adalah ada penjual dan pembeli. Jelas ya, itu selaku pelaku pasar. Kemudian ada hubungan antara penjual dan pembeli. Hubungan di sini maksudnya adalah si penjual dan pembeli itu melakukan transaksi, permintaan, dan penawaran sehingga nantinya akan ada kesepakatan harga yang disepakati bersama.
Kemudian yang ketiga ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sudah jelas ya, barang dan jasa yang diperjualbelikan itu harus ada gitu. Nah, setelah mengenal pasar, apa sih peran dan fungsi pasar dalam perekonomian? Apakah kalian tahu? Nah, fungsi pasar. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Nah, maksudnya mengatur kegiatan produksi ini, pasar memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa, sehingga saking pentingnya pasar dalam mengatur kegiatan produksi ini, karena indikator harga yang terjadi di pasar ini dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil nantinya oleh perusahaan dalam memakai atau menggunakan faktor produksi yang akan digunakan. Ketika harga bahan baku itu mahal, maka si perusahaan akan mencari barang substitusi untuk penggantinya gitu kan, dari bahan baku tersebut. Namun jika substitusi itu juga mahal, maka perusahaan akan mengganti alat pemrosesan dari barang atau jasanya tersebut gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali indikator harga di dalam pasar tersebut gitu kan, dalam pengaturan kegiatan produksi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menetapkan harga dan nilai. Nah, fungsi pasar di sini dalam menetapkan harga dan nilai, di mana disebutkan di pertama ya tadi bahwa di dalam pasar itu terjadi terjadi adanya permintaan dan penawaran, kesepakatan harga. Nah, di sini juga fungsi pasar itu menetapkan harga dan nilai itu setelah terjadinya permintaan dan penawaran dan sudah tercipta keseimbangan pasar dan adanya kesepakatan harga, lalu dari harga tersebut, jika ada harga yang bernilai tinggi, maka ditetapkan nilai itu tinggi. Misalkan barang yang harganya 100.000 per unit itu lebih bernilai tinggi dibanding barang yang 10.000 per unit gitu kan. Jadi penetapannya itu berada di pasar. Kemudian yang selanjutnya mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tadi yang Ibu katakan ya, agar kita bisa mengetahui ini fungsi pasar, yaitu untuk mendistribusikan dari pencipta produsen ke konsumen. Nah, transaksi jual beli yang terjadi di pasar memungkinkan produsen menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, sebaliknya konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Hal ini tentu saja memengaruhi kegiatan distribusi. Tadi Ibu katakan ya, kegiatannya yang di pasar itu penyaluran barang dari produsen ke konsumen gitu kan. Nah, di situ adalah proses distribusinya. Kemudian yang selanjutnya menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, konsumen yang membelanjakan uangnya dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jadi konsumen dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Nah, kemudian jumlah unit barang yang dibeli tergantung pada kemampuan konsumen. Demikian pula halnya dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. Jadi di pasar itu tempatnya menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi sama-sama dari kedua sisi produsen dan konsumen sama-sama punya keterbatasan dalam jumlah. Yang kalau misalkan dari pembeli mah jumlah keterbatasan dari jumlah uangnya, kemudian kalau dari penjual mah keterbatasan dana gitu kan yang dimiliki produsen. Kemudian yaitu selanjutnya menentukan jumlah persediaan. Nah, dengan indikator harga di pasar, konsumen dan produsen dapat mengambil inisiatif membentuk persediaan
pada saat harga barang di pasar murah, produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak. Jadi produsen membeli banyak untuk membentuk persediaan. Jadi jika di pasar itu ada penurunan harga misalkan, jadi si produsen itu akan membeli banyak persediaan barang gitu kan, untuk dijadikan nantinya input, bahan input gitu kan, yang akan dijadikan output nantinya. Selanjutnya, melakukan promosi. Nah, pasar dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli. Nah, itulah sebabnya pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Nah, promosi itu bisa dilakukan dengan penyebaran brosur, kemudian katalog atau contoh produk. Jadi itu ya, di pasar kita bisa melakukan promosi gitu kan, tempatnya si produsen memperkenalkan produknya kepada pembeli gitu. Selanjutnya, tempat mencari keuntungan, jelas ya. Di pasar itu kan ada transaksi jual beli gitu kan ya. Kedua-duanya produsen dan konsumen pastinya diuntungkan. Si produsen mendapatkan untung, mendapatkan uang dari penghasilan dari penjualannya, dan pembeli pun merasa diuntungkan karena mendapatkan barang yang dibutuhkan atau yang diinginkannya. Kemudian selanjutnya, pembentukan kreativitas serta melatih daya juang dan saing. Tentu ya, dengan banyaknya pesaing gitu kan di pasar, maka akan terus berlomba-lomba, produsen itu akan terus berlomba-lomba menciptakan kreativitas, meningkatkan kreativitasnya, bagaimanapun caranya untuk tetap meningkatkan kekreatifannya. Nah, serta melatih daya juang dan saing agar bisa mereka melatih kreativitasnya itu agar bisa berjuang gitu kan, untuk sama-sama meningkatkan daya juang dan saingnya gitu kan, agar semakin berkualitas dan lebih baik. Kemudian selanjutnya, mempererat tali silaturahim. Nah, karena kita dalam ekonomi juga mempelajari tentang kesosialannya gitu kan, dengan di pasar itu kan kita bertemu dengan banyak orang gitu kan. Nah, jadi bisa terjalin tali silaturahim antara penjual dan pembeli misalnya, seperti itu. Nah, jika barusan kita membahas tentang fungsi pasar, nah sekarang lalu apa peran pasar dalam perekonomian? Do you know? Ada yang tahu anak-anak? Peran pasar dalam perekonomian? Nah, peran yang pertama yaitu peran pasar bagi produsen. Nah, peran pasar bagi produsen itu apa ya? Yang pertama, promosi barang atau jasa. Jelas ya, tadi di fungsi juga promosi barang atau jasa, berarti si produsen dapat mempromosikan barang atau jasanya di pasar gitu kan, sehingga para pembeli selaku konsumen dapat mengetahui produk dari produsen tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mencari bahan-bahan produksi. Nah, untuk mencari bahan-bahan produksi ini produsen akan mencari bahan produksi itu di pasar bahan-bahan produksi gitu kan, untuk dijadikan faktor produksi input yang akan nantinya dijadikan output gitu kan. Kemudian selanjutnya, menjual barang hasil produksi. Nah, jelas ya, si produsen itu menjual barang yang diproduksinya di pasar itu. Itu peran pasar bagi produsen. Selanjutnya, ada peran pasar bagi konsumen. Nah, kalau bagi konsumen, peran pasar bagi konsumen sebagai tempat yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jelas ya, tadi juga konsumen datang ke pasar itu tentunya dengan adanya kebutuhan yang ingin dibeli gitu kan ya. Jadi itu peran pasarnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Maksudnya apa? Jadi ketika si konsumen memiliki misalkan sumber daya yang dimilikinya, contoh konsumen tersebut itu seorang petani gitu kan, dia bisa
menawarkan sumber daya yang dimilikinya, misalkan bertani sayur-sayuran bisa ditawarkan gitu kan di pasar tersebut untuk dijual kembali gitu kan sumber daya yang dimilikinya. Nah, yang terakhir ada peran pasar bagi pemerintah. Apa saja peran pasar bagi pemerintah? Yang pertama, sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah. Jelas ya, dari pasar negara mendapatkan keuntungan, yaitu berupa pajak gitu kan dari pasar. Kemudian dari pendapatan pasar juga bisa meningkatkan penghasilan negara gitu kan, meningkatkan devisa negara. Kemudian selanjutnya penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Karena terdapat bahan bangunan sebagai penunjang pembangunan di pasar, pemerintah memperoleh pendapatan yang kemudian pendapatan itu dipakai untuk pembangunan gitu kan. Jadi untuk pembangunan nasional gitu kan, peran pasar bagi pemerintah itu. Nah, sekarang setelah kita tahu peran dan fungsi dari pasar, kini kita akan mulai mengenal macam-macam pasar. Jadi, pasar juga memiliki beberapa macam ya. Nah, yang pertama berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya itu ada dua. Yang pertama, pasar konkret, tempat terjadinya hubungan jual beli antara penjual dan pembeli secara langsung. Jadi jenis pasar ini penjual dan pembelinya langsung berinteraksi gitu kan, langsung bertemu untuk berjual beli. Barangnya juga dapat dilihat dan pembeli langsung membayar kalau ingin membeli barang tersebut. Jadi langsung gitu kan, pasar konkret ini pasar nyata gitu kan, dimana pembeli dan penjualnya bertemu, kemudian si penjual dapat langsung menerima bayaran uang kalau misalkan pembelinya mau membeli barang yang dijual si penjual tersebut gitu. Jadi langsung ini mah. Kemudian contohnya dari pasar konkret yaitu pasar tradisional, kemudian pasar swalayan, kemudian supermarket, mall gitu kan, yang langsung bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, pasar abstrak. Nah, pasar abstrak yaitu pasar dengan barang yang diperjualbelikannya itu tidak ada di tempat secara langsung. Proses jual beli di pasar ini tidak mesti berhadapan langsung, namun bisa melalui telepon, surat, internet. Nah, contohnya pasar modal, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, bursa komoditi, atau bahkan yang sekarang sedang booming ini seperti toko online gitu kan, marketplace, ya seperti itu gitu. Jadi tidak langsung bertemu penjual dan pembelinya, dan barangnya juga kita hanya bisa melihat melalui layar telepon gitu kan ya, layar HP. Penjualnya juga tidak bertemu dengan pembelinya, begitupun sebaliknya gitu kan, secara virtual gitu. Itu pasar abstrak. Nah, yang selanjutnya yaitu pasar berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang berlangsungnya setiap hari. Artinya pasar ini tidak pernah tutup atau selalu buka. Nah, penjual akan menjual dagangannya setiap hari dan pembeli pun akan membelinya setiap hari pula, karena pasar harian ya. Karena bukannya setiap hari, umumnya barang yang dijual di pasar ini, barangnya ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang berlangsung setiap hari, setiap 1 minggu sekali, Pasar seperti ini banyak kita temukan di beberapa kota. Misalnya di Jogja sangat banyak contoh-contoh pasar mingguan seperti Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Legi, Pasar Pon, dan Pasar Pahing. Nah, di Jakarta juga ada ya pasar mingguan, yaitu Pasar Jumat dan Pasar Minggu. Biasanya yang dijual di pasar mingguan adalah barang-barang perabotan rumah tangga, hewan peliharaan, ikan, makanan, dan barang-barang lainnya. Jadi setiap seminggu sekali ini pasar beroperasinya. Kemudian yang ketiga ada pasar bulanan. Nah, pasar bulanan
adalah pasar yang berlangsungnya setiap 1 bulan sekali. Umumnya barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang tertentu dan dalam jumlah banyak, karena mungkin operasinya kan sebulan sekali gitu kan, jadi otomatis persediaan barangnya juga kan dalam jumlah banyak, karena cuman 1 bulan sekali gitu kan operasi pasarnya. Dan yang membelinya bukan hanya konsumen saja, akan tetapi pedagang juga ada yang membeli yang kemudian ia jual lagi di tokonya. Jadi itu ya, bukan hanya sekedar yang belinya itu bukan cuma pembeli doang yang langsung jadi konsumen, tetapi pedagang juga ada yang membeli, yang nantinya barang yang dibeli si pedagang itu akan dijual kembali di tokonya. Nah, itu pasar bulanan. Selanjutnya ada pasar tahunan. Nah, seperti pasar-pasar sebelumnya ya, pasar tahunan dibuka setiap 1 tahun sekali. Tadi kan harian setiap hari, mingguan 1 minggu sekali, bulanan 1 bulan sekali. Ini pasar tahunan. Jadi bukanya juga setiap 1 tahun sekali. Biasanya berlangsung di kota-kota besar di negara-negara di dunia. Barang yang diperjualbelikan bukan barang kebutuhan sehari-hari, tapi barang yang tidak semua orang butuh. Jadi ini mah hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan barang tersebut gitu kan, bukan kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah mesin pada pabrik, mesin fotokopi, pameran mobil, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga pasar tahunan juga berguna untuk mempromosikan usaha yang baru diluncurkan. Dan masih banyak lagi gitu kan, karena adanya atau bukanya itu setahun sekali, jadi contohnya yang tadi kita sebutkan gitu kan, jadi barang-barang bukan barang-barang sehari-hari tapi yang jangka panjang gitu kan, mesin fotokopi, pameran mobil, terus peluncuran usaha baru gitu kan, di sana terjadi gitu di pasar tahunan. Nah, sebagai contoh pasar tahunan ini adalah Pasar Sekaten di Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, dan Pekan Ria Hannover di Jerman. Hannover di Jerman ya. Nah, selanjutnya terakhir ada pasar temporer. Pasar temporer ini pasarnya yang kalau tadi harian menentu gitu kan ya, harian, operasinya mingguan juga menentu, setiap seminggu sekali, kemudian bulanan juga, tahunan juga. Nah, kalau temporer itu tidak menentu gitu, ada bukanya itu tidak diketahui kapan-kapannya, jadi hanya tertentu saja jika ada event atau misalkan apa. Jadi bukanya itu tidak teratur seperti pasar-pasar sebelumnya. Untuk selanjutnya, pasar berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama ada pasar lokal. Nah, pasar lokal, apa itu pasar lokal? Nah, kita lihat pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli yang berada di satu wilayah atau daerah tertentu. Jadi ini pasarnya hanya di daerah tertentu itu saja gitu kan, di wilayah itu, di setempat gitu kan, di wilayah setempat. Nah, pasar yang satu ini merupakan pasar yang berada di suatu daerah dan pedagang atau pembeli yang terdapat di pasar tersebut adalah warga daerah tersebut. Jadi warga daerah itu saja gitu yang pelaku penjual dan pembelinya itu di daerah itu saja. Jadi pasar ini kebanyakan digunakan oleh anggota masyarakat yang meliputi daerah tertentu. Barang yang diperjualbelikannya juga umumnya kebutuhan pokok sehari-hari dan juga makanan. Kebanyakan barang yang tidak bisa ditahan lama gitu. Jadi kebutuhan pokok sehari-hari saja yang dijual di pasar lokal itu. Sebagai contoh dari pasar setempat adalah Pasar Tempel, Pasar Sleman, Pasar Godean, dan Pasar Prambanan. Nah, itu pasar lokal. Selanjutnya ada pasar nasional. Nah, pasar nasional ini pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli yang berada di satu negara tertentu. Kalau tadi mah di satu wilayah tertentu, ini lebih luas lagi, di satu negara tertentu. Jadi warga negara di satu negara itu gitu. Jadi penjual dan pembelinya warga negara tersebut. Nah, pasar nasional ini lingkupnya lebih luas lagi dari pasar lokal ya. Jadi
Contohnya pasar uang dan pasar modal, BEJ, Bursa Efek Jakarta gitu. Jadi itu contoh pasar nasional. Jadi cakupannya, ruang lingkupnya lebih luas dari pasar lokal. Itu pasar nasional. Selanjutnya ada pasar internasional. Nah, ini cakupannya atau ruang lingkupnya lebih luas lagi gitu kan dari nasional. Kita lihat pasar internasional itu apa? Pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara di dunia. Nah, jadi lebih luas lagi ya cakupan wilayahnya. Nah, jenis pasar yang satu ini, pasar internasional ini, biasanya pedagang dan pembelinya berasal dari seluruh dunia. Karena internasional kan ya, jadi dari seluruh dunia, pedagang dan pembelinya juga. Contoh dari pasar ini misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, dan pasar intan di Amsterdam. Itu contoh pasar internasional. Jadi yang membedakannya itu luas wilayah gitu kan ya, dari luas jangkauannya dari pasar lokal yang cakupannya hanya sedikit gitu kan, hanya sedaerah itu saja. Jadi pelaku ekonominya juga cuman daerah itu saja, warga daerah wilayah tertentu itu saja. Nah, yang nasional juga begitu, hanya warga negara itu saja, satu negara, namun cakupannya lebih luas dari pasar lokal. Kemudian pasar internasional lebih luas lagi. Internasional, pembeli dan penjualnya itu dari berbagai negara di dunia. Selanjutnya, berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung ya pasar faktor produksi. Di sini ada pasar output. Nah, pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi. Jadi ini mah yang sudah dihasilkan gitu kan, yang sudah diproduksi, yang sudah siap dibeli oleh konsumen gitu kan. Itu pasar output atau pasar yang menyediakan barang-barang hasil produksi gitu. Kemudian ini ada pasar input. Pasar input yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor produksi. Setelah tadi Ibu singgung ya di awal, ketika perusahaan itu mencari faktor produksi itu kemana? Yaitu ke sini, ke pasar input, ke pasar faktor-faktor produksi, di mana pasar ini khusus menyediakan barang-barang atau bahan-bahan faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan dijadikan input dalam perusahaan nantinya untuk diolah dan menjadi output, lalu dijualkan gitu kan barang-barang atau hasil produksinya, seperti itu. Oke, setelah kita kini tahu pengertian dari pasar, kemudian peran dan fungsi pasar dalam perekonomian, kemudian yang terakhir macam-macam pasar gitu kan, kita sekarang udah tahu ya apa saja itu. Nah, bisa kita simpulkan di akhir ini bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dengan kesepakatan harga yang telah disepakati keduanya atau berdasarkan permintaan dan penawaran gitu ya. Keberadaan pasar memegang peranan penting dalam perekonomian karena pasar menjadi pusat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Tanpa adanya pasar, maka perekonomian negara akan terganggu, bahkan tidak bisa berkembang. Pasar juga terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu berdasarkan wujudnya, waktu terjadinya, luas jangkauannya, barang yang diperjualbelikan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, materi tentang peran pasar dalam perekonomian. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung di WhatsApp grup ya. Nanti kita berdiskusi di sana. Jika ada yang belum difahami tentang materi ini, silahkan jangan sungkan Ade bisa tanyakan. Kita bersama-sama untuk berdiskusi apa saja yang belum difahaminya. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, Ibu soal latihan untuk mengetes sejauh mana pemahaman adik-adik sekalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, silahkan bisa diisi soal latihannya
yang ada di Google Form. Linknya akan di-share nanti ya. Jadi silakan diisi di sana untuk sebagai bahan evaluasi sejauh mana pemahaman kita tentang materi ini. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.